Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, customer datang, hati pun senang. Ya, kira-kira itu pembukaan saya, teman-teman ya. Hari ini atau malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Jawa Barat, tepatnya dari Kabupaten Pangandaran. Nah, beliau adalah salah satu penonton channel Republik Bibit yang sudah komunikasi dengan saya beberapa hari yang lalu, kemudian memutuskan untuk datang sendiri ke lokasi memilih bibitnya, dan hari ini beliau membawa pulang kurang lebih sekitar 23 pohon. Dan tadi juga kita udah ajakin jalan-jalan ke sawah, namun karena keterbatasan waktu dan beliau sangat sibuk sehingga malam ini juga harus dimuat, dan malam ini juga beliau harus pulang ke Pangandaran. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan customer kita yang satu ini, yang luar biasa ini, supaya nanti teman-teman, harapan saya di teman-teman di Pangandaran nanti juga dapat termotivasi mungkin bahasanya, atau ada referensi setidaknya bahwa ada teman-teman juga yang sudah nanam di area Pangandaran. Saya kira begitu ya teman-teman, karena mata saya udah lumayan silau ini kameranya, karena gelap banget nih teman-teman. Kita muat ini sekitar jam 8 malam nih teman-teman. Nanti kita lanjut bikin konten di sana, bikin video di sana, ngobrol dengan ownernya, dengan yang owner bibit ini ya sekarang karena sudah dibeli. Nanti kita akan ngobrol di sebelah sana. Kebetulan kita sekarang berada di markasnya Om Teplung Bibit Durian Banyumas. Seperti apa obrolan kita nanti dan siapa sosok orang yang satu ini, ikutin terus videonya, mantap. Oke teman-teman, setelah kita muat tadi, sudah selesai muatnya, kita sambil ngopi sambil ngobrol-ngobrol dengan customer kita yang satu ini. Teman-teman, setelah informasi, beliau ini adalah Bapak Muhtadin SHI. Kebetulan beliau juga Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Betul Pak nggih? Ya, betul. Luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kedatangannya. Ini sebuah kehormatan buat Republik Bibit, buat saya pribadi dan buat kawan-kawan pembibitan di daerah Banyumas. Nah, sekiranya nanti Bapak berkenan memberikan barangkali referensi lah atau inspirasi buat teman-teman di Pangandaran, khususnya di daerah Parakan Parakan Muncang. Apa namanya? Langkap Lancar ya teman-teman, Langkap Lancar, bahwa beliau ini juga sedang mulai menanam durian. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering saya tanyakan ke customer saya, Pak. Dari sekian banyak tanaman buah-buahan, nah, kenapa kemudian larinya ke durian, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Mas Rohman Purba ya. Iya, terima kasih. Ini Direktur Republik Bibit. Waduh. Terima kasih, dan saya juga sebenarnya aneh ini ditanya-tanya begini karena memang ya kita juga kenapa tadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan kenapa durian gitu. Iya, kenapa harus durian? Betul. Jadi saya sedikit berbicara dulu kaitan dengan kenapa saya berburu Republik Bibit ya, berburu bibit ke Republik Bibit Durian ini. Pertama tentu tadi ya di sela-sela kesibukan, di sela-sela yang nggak terlalu sibuk juga sih, cuma memang ya adalah aktivitas. Kemudian lihat informasi-informasi, lalu kemudian tertarik ke dunia menanam. Kebetulan secara pribadi saya cuma punya interest terhadap dunia lingkungan, juga aktivis lingkungan lah ya, jadi menarik ke dunia tanam menanam begitu. Kemudian bisa sampai ke sini dengan tadi berbagai canggihnya teknologi informasi. Betul, Pak. Dari YouTube, dari Facebook, dan dari berbagai platform medsos yang lain, betul. Ada begitu, kita bisa cek, lalu ketemulah dengan Mas Rohman ini. Siap, terima kasih. Tadi sudah saya cek, sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya kenapa durian begitu? Iya, betul sekali. Nah, bagi saya secara pribadi, dan mungkin tidak menutup kemungkinan bagi berbagai profesi dan juga aktivitas di institusi ataupun di komunitas masing-masing. Saya kira durian ini selain
mungkin orang yang lebih interest terhadap dunia perkebunan, pertanian, industri dan seterusnya mungkin bisa dibaca pada aspek bisnis. Kalau saya secara pribadi kebetulan lebih kepada kayak ini ada waktu sisa nih, misalkan sore habis duhur kita berangkat betul. Jadi lebih ke hobi barangkali Pak ya. Hobi, menyalurkan hobi. Kemudian hiburan juga, rekreasi juga, edukasi juga bagi banyak lahan-lahan di berbagai daerah, termasuk di daerah kami di Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, banyak lahan-lahan kosong yang sering kami dorong pada saat diskusi-diskusi dengan anak-anak muda, dengan para pegiat lingkungan, para pegiat literasi. Kita anak muda tidak boleh hanya duduk termenung melihat persoalan-persoalan sosial dari aspek sosial politik saja, tetapi banyak aspek yang perlu kita hadir di situ, termasuk urusan dunia menghijaukan bumi begitu ya. Nah, diantaranya kalau saya secara pribadi jujur aja di sela-sela waktu, di sela-sela kesibukan yang ada, sepertinya menanam durian tidak mesti setiap hari ditunggui, tidak mesti setiap hari dipraktekkan dengan kaki tangan kita sendiri. Kita bisa ngajak orang, bisa melibatkan orang, walaupun secara teori dan secara teknik tentu saja kita harus dampingi, kita bertanya kepada para ahlinya gitu. Sebenarnya saya nggak enak karena ini pemula banget saya juga ini, belum punya perkebunan durian, baru niat aja ini. Mas. Tapi setidaknya Pak, kalau sudah yang pertama kali kan sebenarnya berkebun, silakan Pak sambil sambil kopinya. Nah, ngomongin dunia perdurianan, saya biasa bilangnya perdurianan duniawi begitu Pak. Perdurianan duniawi ya, sesuai dengan slogannya Republik Bibit begitu Pak. Bahwa pada kenyataannya dalam perkebunan durian itu atau dalam pertanian durian itu tidak ada yang ahli Pak. Jadi tidak ada cara atau metode yang baku untuk kebun durian. Karena sepertinya kita familiar dengan peribahasa lain ladang lain pula belalangnya kan. Nah, jadi lain tempat lain pula cara kita merawat atau mungkin memperlakukan pohon itu. Bagaimana dengan ketinggian DPL, kontur tanah, cuaca dan lain sebagainya, itu yang kemudian bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan terhadap pohon durian itu sendiri. Nah, di situ ada banyak sekali variabel-variabel Pak yang dapat menentukan pertumbuhan pohon durian itu sendiri. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan Republik Bibit ini kami menemukan atau menjumpai beberapa teman-teman penggiat durian juga Pak. Sehingga nanti kita sedang mencoba mencari mencari formulasi bagaimana kemudian nanti supaya petani durian ini bukan hanya hobi, bukan hanya oksigen yang bisa kita dapatkan, tetapi juga dari aspek bisnisnya juga terpenuhi begitu. Karena kalau saya kira kita sepakat bahwa kesuburan tanah, luas tanah itu kita tidak kalah dengan teman-teman di Malaysia, teman-teman di Thailand. Bahkan nampaknya kita lebih unggul perkara itu Pak. Hanya memang konsistensi kita terhadap perawatan itu yang barangkali kurang. Knowledge kita tentang pupuk dan lain sebagainya itu yang kemudian kurang. Nah, ini menjadi penting Pak. Kenapa tadi saya sebutkan di awal background Pak Muhtadin ini, supaya teman-teman juga nanti harapan saya bisa termotivasi bahwa ini loh ada Ketua KPU Pangandaran aja berani nanam. Kenapa teman-teman yang lain tidak? Karena ya ini media sosial ini Pak. Manfaat dan madorotnya media sosial ini. Karena dengan banyak media sosial otomatis referensinya banyak. Ada di sana semacam tutorial atau apapun itu yang kemudian teman-teman penonton itu menyimpulkan bahwa kok repot sih nanam durian? Kok rewel sih tanam durian? Kok mahal sih? Padahal sebetulnya nanam durian, bertani durian itu nggak mahal Pak. Ya, itu yang ingin kita share, itu yang ingin kita sampaikan ke penonton kita bahwa nanam durian itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mahal bahkan, karena dalam dunia perdurianan itu yang paling mahal itu pengadaan tanahnya Pak. Nah, itu dia. Kalau bibit dan perawatan rutin itu sesungguhnya tidak terlalu mahal. Nah, di situ nanti ada pemupukan, kita ngomongin pupuk, ada organik, ada sintetis Pak. Nah, tinggal itu nanti kita mau mengacu kepada yang mana. Sejauh ini Republik Bibit menggunakan dua model itu Pak. Kita kolaborasi antara organik dan sintetis. Tapi itu lebih lanjut nantilah teman-teman, karena
beliau ini baru mulai mau nanam. Tapi ngomongin persiapannya udah sejauh mana nih Pak? Barangkali Pak. Sedikit saya tertarik dengan apa ya tadi soal semacam kita mengajak mendorong Oh iya betul. Monggo. berbagai komponen masyarakat, Betul. termasuk juga teman-teman dari berbagai profesi. Betul Pak. Prinsipnya begini, kalau menurut saya menanam durian ataupun bertani durian ini pertama tentu bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Dengan latar belakang apapun, baik status sosial, pendidikan, ekonomi, termasuk juga barangkali kedudukan sosial dan lain Betul, sebagainya. Sehingga egaliter sekali kalau dari sisi stratifikasi sosial, nanam durian itu at home lah, siapapun boleh dan siapapun bisa. Boleh. Maka dalam berbagai kesempatan saya sering sampaikan kepada anak-anak muda kita di Pangandaran khususnya, Ya. saya kira menanam durian selagi muda itu nggak rugi, atau Betul. bahkan ini juga menjadi semacam satu komitmen investasi juga di masa yang akan Betul. datang. Betul. Kita tahu bahwa dinamika hobi, aktivitas, Betul. latar belakang apapun bisa silahkan dipilih. Tapi saya kira ngambil kesempatan untuk menjadi petani durian, untuk kemudian menanam durian, menghasilkan sesuatu dari apa yang kita tanam, dalam hal ini durian, saya kira tidak haram gitu ya. Sukses dari petani durian itu malah bagus. Bagus Pak. Itu ya kita OTW ke sana lah Pak. Kita on the way ke sana. Ya tentunya kita tidak bisa sendiri Pak. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus merangkul dari berbagai macam kalangan. Dan saya ingin menyampaikan di sini bahwa berkebun durian itu tidak harus orang yang punya lahan luas. Orang tidak harus punya berhektar-hektar baru bisa nanam durian. Betul. Karena itu tadi di awal saya sampaikan bahwa sebenarnya nggak mahal loh, nggak sulit loh gitu. Kita Bapak tadi barangkali sepanjang perjalanan menuju kemari dikasih lihat betapa hampir di setiap rumah itu ada pohon durian. Nah, dari segi nilai ekonomi Pak, betapa pohon durian yang ada di samping rumah itu dapat menolong pada saat berbuah dan ada kebutuhan mendesak. Katakanlah kita punya satu pohon di satu rumah begitu misalnya, pada saat panen durian itu setidaknya di usia pohon yang sudah 5 tahun bisa menghasilkan 4-5 juta rupiah Pak. Itu setiap rumah. Bayangkan kalau semua rumah punya durian. Sehingga dia punya tabungan setiap tahun dia sudah hampir pasti dapat 4 atau 5 juta. Nah, dari uang itu kan kita bisa meminimalisir itu Pak, kebutuhan kita, barangkali anak sekolah dan kawan-kawan, dan itu terjadi di berbagai daerah Pak. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa durian itu boleh untuk siapapun. Betul. Boleh untuk siapapun, tidak harus yang kaya raya, tidak harus yang berhektar-hektar. Jadi bahkan dari situlah kita menyediakan Pak bibit-bibit mulai dari yang harga termurah. Harga termurah, kemudian di atasnya lagi. Jadi kita start mulai jual bibit durian itu dengan harga mulai Rp15.000 Pak. Kita udah mulai jual. Terjangkau ya sangat oleh semua terjangkau Pak, gitu ya. Sangat terjangkau. Dan singkat informasi juga harga Rp15.000 itu bukan berarti bibitnya tidak bagus. Validnya sama-sama validnya, sama-sama bagusnya, hanya ukurannya yang kecil dan otomatis perawatannya mesti ekstra. Nah itu begitu. Nah teman-teman, sebetulnya banyak sekali yang mau kita obrolin dengan Pak Muhtadin ini teman-teman, tetapi ya terus terang ini adalah orang kedua yang membuat saya kalau wawancara jadi deg-degan setelah teman kita yang satu kemarin. Sebelum-sebelumnya biasanya narasumber yang deg-degan, kalau kali ini saya yang deg-degan nih teman-teman. Pak Muhtadin, barangkali nanti kalau ada waktu, saya jenengan juga punya waktu, nanti saya izin berkunjung ke Pangandaran, kita ngobrol di lokasi. Istilahnya kita biar tahu nanti jangan hanya kita pas pada saat muat saja, tetapi bagaimana tentang nanti penanaman, perhatian. Soalnya nanti Pak sebelumnya baru memulai, baru kita siapkan lahan untuk beberapa pohon. Ya memang disiapkan khusus sih, khusus tuh ya tadi karena ini juga baca dari teori, termasuk dari arahannya dari Republik Bibit juga nih, di YouTube-nya ini kan. Di kanal YouTube-nya itu kan begini. Saya coba praktekkan karena walau bagaimanapun untuk sekecil apapun butuh bekal yang memadai, terutama dari sisi knowledge. Betul. Nah, kita sedang siapkan beberapa petak lahan ya, tidak terlalu luas. Tadi kuncinya bertani durian bukan untuk orang yang luas lahannya. Nah, lalu
sampai saat ini sedang mempersiapkan lahan, kemudian jarak, ukuran jarak, cara menanam dan lain sebagainya. Betul-betul OTW ini, OTW menuju nanam durian. Mudah-mudahan Pak. Makanya Mudah-mudahan. ketemu dengan direkturnya Republik Bibit ini saya kira inspiratif sekali dan tepat Terima sekali. kasih. Terima kasih ya Pak. Hal yang bisa saya dapatkan lebih awal gitu. Iya, nah tentunya teman-teman Republik Bibit bisa berjalan sejauh ini ya, itu tuh ya support dari teman-teman pembibitan dan juga support dari customer-customer Pak. Oleh karena itu, kalau ada customer yang berkenan saya ajakin ngobrol begini, saya senang sekali Pak. Apalagi dengan ya tadi dengan berbagai backgroundnya, dengan berbagai komunitasnya, itu akan membawa semangat baru Pak, membawa spirit baru bahwa ya ternyata ini sangat mungkin dan ini sangat bisa dilaksanakan oleh berbagai kalangan, tidak hanya orang-orang yang mempunyai banyak lahan dan banyak uang. Seperti yang biasa juga saya sampaikan di video-video sebelumnya Pak, dari pertemuan kita setidaknya hari ini, dari sore tadi sampai dengan hari ini, kesan-kesannya Republik Bibit Pak, barangkali Pak. Sejak saya masuk ya di lingkungan kekuasaan wilayahnya Republik Bibit, udah bahaya ini. Pertama ramah orangnya, Kang Rohman ini terima kasih biasa Pak. ramah, disambut. Dan yang menarik nih disuguhi kopi di dua lokasi ini, di lokasi ini disuguhi kopi hitam nih. Mari Pak. Nih teman-teman ngopi dulu nih. Luar biasa. Kemudian di rumahnya Mas Rohman juga disuguhi bibit, disuguhi kopi, kemudian sampai repot saya belepotan ngobrol. Kemudian disuguhi juga welcome drink kopi hitam. Kemudian juga ada cemilannya juga. Kemudian tentu ada di etalase bibit-bibitnya luar biasa sekali, kita cek dari berbagai jenis ada, komplit sekali. Dan juga yang menarik adalah teman-teman kalau mencari tempat pembelian bibit, tentu yang pada saat kita membeli itu oleh pihak penjual dijelaskan tentang kualitas, dijelaskan tentang jenis, kapasitas, termasuk dari sisi cara menanam, diberikan pengantar yang ini jenisnya begini, ini begini, ini begini. Betul. Nah ini di Republik Bibit oleh Mas Rohman, saya sendiri langsung on the way, on the track, dan juga on the spot dari lokasi dijelaskan betul nih oleh Mas Rohman, ini luar biasa. Ini begini, langsung ditunjukkan. Siap. Aset terbesarnya Republik Bibit. Terima kasih. Ribuan bibit ditunjukkan. Pokoknya nggak nyesel lah. Kami datang ke sini jujur aja jauh memang. Tadi saya bilang di sela-sela kesibukan saya ngajak teman untuk ngajak tim tim saya yang selalu mendampingi dan bisa ke sini ke Republik Bibit, dan tentu nggak nyesel, sangat at home sekali, disambut, bisa ngobrol juga saat ini, bisa diskusi gitu. Terima kasih. Siap, sama-sama Bapak, terima kasih banyak juga atas kehadirannya, sudah mempercayakan pembelian bibit durian ke Republik Bibit. Tapi disclaimer ya teman-teman, bahwa yang saya sampaikan ke beliau ini adalah sesuai dengan apa yang saya dapatkan di lapangan Pak. Artinya seperti yang sampaikan di awal tadi, bahwa berkebun durian itu tidak ada standar bakunya Pak. Betul. Semua itu berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan kondisi lapangan. Itu mesti saya sampaikan karena jangan nanti dikira kau tahu apa tentang durian gitu. Jadi karena tidak ada standar baku di dalam dunia perdurianan, sehingga semuanya itu kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, apa yang kemudian saya sampaikan ke customer saya itu adalah merupakan hasil jalan-jalan saya Pak. Saya datang ke Kalimantan, saya ke Bali, saya ke Sulawesi, saya ke Bangka Belitung, terakhir kemarin itulah yang kemudian saya rangkum, kemudian saya share ke customer saya. Jadi tidak bisa kemudian cara di Banyumas ini diterapkan di Pangandaran, tentunya hasilnya tidak mungkin akan sama. Karena prinsipnya adalah lain ladang, lain pula belalangnya. Teman-teman, tadi kita sudah diberikan testimoni tentang Republik Bibit langsung dari beliau Bapak Muhtadin, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Nah, sekarang giliran saya agak masuk dikit nih ke ke kegiatan beliau nih. Minta dikasih dikit anak-anak muda nih, khususnya nih buat aware atau peduli terhadap pemilihan umum ini Pak. Bentar lagi kita udah mau masuk ke pilkada nih. Gimana pesan-pesan nih buat adinda-adinda kita nih Pak? Oke.
teman-teman teman-teman sekalian, terutama para jamaah Republik Bibit. Jamaah Republik Bibit ngeri kali ki. Pilkada serentak 2024 adalah pilkada pertama kali yang diselenggarakan secara serentak nasional, di mana pada saat yang sama 2024 kemarin juga kita sudah selesai menyelenggarakan pemilu. Mari kita jadikan pilkada ini sebagai satu sarana edukasi politik dan tentu sebagai wisata demokrasi. Betul. Kenapa? Karena kita sambut pilkada langsung ini adalah amanat reformasi. Betul, Pak. Kita berharap perjuangan para pemimpin kita, para pejuang terdahulu kita yang mengembalikan hak konstitusional dasar kedaulatan rakyat ke tangan rakyat langsung, di mana kita bisa langsung memilih siapa pemimpin yang akan memimpin kita, memberikan kemajuan kita untuk Banyumas, untuk Cilacap, Betul. untuk Jawa Tengah, dan Pangandaran, Republik Pangandaran, Jawa Barat, dan untuk Republik yang kita cintai ini tentu adalah kita sendiri. Dan tentu ini semacam momentum untuk terlibat langsung menentukan masa depan daerah kita masing-masing dengan latar belakang tadi ya, nasib petani, nasib penelayan, nasib para buruh serabutan, buruh tani, kemudian seluruh basis kelompok kehidupan masyarakat kita jadikan dan kita pastikan dengan terlibat dalam pilkada, dengan datang ke TPS, semacam mimpi dan harapan kita itu dijemput. Betul. Sehingga, dan ini pestanya rakyat. Pesta kita rakyat, tidak betul. berharap pilkada 2024 ini milik pestanya para elit saja, Betul. para elit politik, para tokoh-tokoh politik. Tapi ini justru adalah pestanya masyarakat, pestanya rakyat Indonesia. Betul. Ini penghormatan tertinggi bagi kedaulatan rakyat. Nah, saya kira itu, sehingga teman-teman muda, Jumiyin, Jumiyat, para jamaahnya Republik Bibit siap. ini, kan udah punya jamaahnya sendiri. Saya cek wise. Iya, terima kasih. Penontonnya udah ribuan jutaan Terima kali. Terima kasih. Makanya yang mengajak di sela-sela mikirin Bibit, ayo mikiran masa depan Republik yang kita cintai. Iya, karena Republik Bibit dan Republik Indonesia. Oke. Dan itu Pak, mohon izin teman-teman agak panjang sedikit. Kenapa saya kasih nama Republik Bibit, Pak? Itu adalah representasi dari Indonesia yang berbagai Mantap suku, sekali. bahasa, ya kan? Dan kita disatukan oleh bahasa Indonesia itu tadi, Pak. Bayangkan kalau tidak ada bahasa pemersatu, itu bahasa Indonesia. Bapak dari Pangandaran ngomong bahasa Sunda, saya di sini ngomong bahasa Jawa, berantem kita, Pak. Nah, kita disatukan oleh bahasa Indonesia. Dan dari Pangandaran nan jauh di sana, saya dari Cilacap, Om Teplung dari Banyumas, kita dipersatukan oleh durian. Jadi durian dapat mempersatukan kita, Pak. Luar Durian biasa. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, ya, luar biasa. Teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Pak Muhtadin. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyediakan waktu untuk menonton konten kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap. Mantap.